Inggris sih, jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia susah buat nembus ke ini, ke mana sih namanya, ke ke jurnal yang bagus kalau pakai bahasa Indonesia. Oke, saya akan kasih lihat teknik gombalnya ya. Oke, saya akan masuk Google Drive, terus saya akan bikin dokumen baru. Atau kamu yang bikin? Kalau nggak saya bikin juga bisa, nggak apa-apa lah. Ntar saya kasih URL-nya aja. Ini saya bagiin aja URL-nya. Sorry. Nah, ini siapa aja yang memiliki. Nanti tolong di copy dokumennya. Ini jangan perlihat, editor sekalian. Saya paste di sini ya. Jadi kamu sekalian bisa inilah. Oke, selesai. Oke. Jadi ini udah mudah-mudahan bisa diakses nih sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Ini kan ininya dokumen aslinya ya. Ini untuk jadi buku bisa diterusin jadi buku. Jadi kalau main tuh buku sama paper journal dibikin sekaligus sih. Oke. Sekarang tekniknya buat paper journal itu kita butuh judul, eh, abstrak, pendahuluan, terus metode, metode, hasil penelitian, terus kesimpulan, terus referensi. Paper journal yang aman sekitar 6 halaman aja sih, 6 halaman. Cuman yang penting kita harus pasti bisa ngasih lihat istimewanya apa, temuan-temuannya apa, kira-kira gitu. Oke, sekarang dari sini saya ambil semua. Gombal nih, caranya cara bego sih sebenarnya. Masukin sini aja dulu ya. Sekarang kita buka ChatGPT. Mana dia? Oh, belum share screen? Walah, maaf, lupa. Share screen. Oke. Oke, ini dokumen yang aslinya udah di copy paste. Saya taruh di sini isinya. Jadi teksnya aja diambil. Kemudian kita pakai ChatGPT. Saya akan masuk dulu ChatGPT sini. Ini kecilin aja lah. Oke. Di sini, jadi kalau bikin paper jurnal itu butuh judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, referensi. Itu yang. Cuman nanti semuanya bahasa Inggris sebisa mungkin. Cuman kalau kita nulis awal, mendingan bahasa Indonesia. Kalau langsung bahasa Inggris, pingsan. Jadi mendingan bahasa Indonesia dulu nulisnya. Nah, sekarang saya ambil ChatGPT-nya, kita bilang gini, novelty apa saja yang ada dari paper ini. Gitu. Jadi yang penting kalau bikin paper jurnal itu novelty-nya. Oke, novelty itu adalah temuan apa aja yang ada di situ. Ini saya ambil, copy, taruh sini. Kita butuh temuannya, soalnya kita harus perlu tahu yang istimewa apa dari paper ini, gitu ya. Ini pemanfaat Android rusak sebagai otak robot, memodifikasi ini dengan komponen sederhana. Kita bisa ADB wireless otomatis di Android rusak, adaptive control, firmware, minim konfigurasi, terus integrasi komponen lokal barang bekas, dual Android control. Ini ada 6. Oke. Nah, paper jurnal yang bagus minimal 3. Ini udah ada 6. Jadi udah bagus sih sebenarnya. Oke. Jadi ini saya ambil dulu. Saya ambil. Sorry, salah. Ini saya ambil. Ini saya masih apa adanya aja ya. Saya masih masuk ke hasil ke sini aja. Oke. Ini poin-poinnya malas diedit jadi gini aja. Terus saya ini.
Oke. Nah, sekarang kan ini ada nomor 1, 2, dan seterusnya, 1, 2, 3, segala macam. Nah, ini saya pengen supaya jadi ini, apa ya, 1-2 paragraf laporan hasil pertemuan. Jadi pemanfaat ini, oke. Jadi saya bikin promptnya kayak gini, ambil, copy, terus ini tulis. Atau masukin sini aja dah. Buatkan narasi detail dari tulisan di bawah ini, fokus kepada, oke. Nah, fokus kepadanya saya colong yang ini, saya fokus ke sini. Oke, cuman di sini saya pengennya sebagai narasi detail untuk hasil penelitian. Jadi saya kasih tahu, ini saya mau masukinnya ke bagian hasil penelitian, bukan di bagian abstrak atau apa. Fokus kepada ini. Oke. Nah, dari tulisan di bawah ini. Ini dari hasil penelitian, fokus kepada ini. Ini salah kalimatnya. Kalimatnya harus benar ya. Jadi buat narasi detail untuk hasil penelitian, fokus kepada ini. Dari tulisan di bawah ini. Tulisan di bawah ini itu yang mana? Ini adalah tulisan di bawah ini, itu yang ini. Gitu ya. Jadi promptnya panjang sih sebenarnya. Ini saya ambil prompt awalnya. Ini prompt awalnya kayak gini. Terus prompt detailnya saya colong dari yang sini. Jadi panjang promptnya, jangan khawatir. Kalau udah mainan ChatGPT buat kayak ginian, mainnya panjang-panjang promptnya. Wah, saya nggak butuh pendahuluan kebaruan penelitian. Jadi saya butuhnya, ini nggak butuh. Ini masuknya ke bagian pendahuluan. Nanti kita bisa colong ke bagian pendahuluan. Ini metode. Nah, yang ini yang hasil temuannya yang ini nih. Oke. Ini nggak bisa dia terlalu kepanjangan ini ngomongnya dia. Jadi kepaksa saya harus colong semuanya, terus saya copy paste nih. Paksa. Jadi saya pecah-pecah nih ya. Oke, ini saya copy paste. Saya masukin ke sini. Oke. Ini bagian pendahuluannya saya ambil. Ini abstraknya dibikin ini ya, judul 1. Pendahuluannya judul 1. Ini harus dipisah-pisah sekarang. Oke, ini kesimpulan. Ini saya ambil dulu. Ini kata-kata bagian ini saya pindah-pindahin ke bagian yang benar-benarnya. Ini kan salah tuh. Saya pindahin ke bagian kesimpulan. Oke. Ini buang aja. Ini. Oke. Sekarang saya pindah. Ini salah banyak. Jadi kayaknya dia nggak bisa. Untuk bagian pendahuluan aja nggak bisa. Ini. Oke. Ini saya ambil. Ini pendahuluan ini tetap diambil. Kebaruan penelitian masuk ke bagian pendahuluan. Nah, ini metode tahapan eksperimen. Ini bagian metode nih berarti masuknya. Oops, sorry. Ini masuk metode. Ini metode. Paste. Oke. Ini metodenya. Ini ambil yang ini boleh. Tapi nanti harus disesuaikan sama si jurnalnya ya. Jadi masing-masing jurnal istilahnya beda-beda sih. Kadang-kadang metode, kadang-kadang apa gitu, suka-suka dia lah. Ini udah hasil dan temuan. Oke.
Ini saya masukin ke hasil aja semua. Pendahuluan udah benar, metode udah benar, hasil. Oke. Ini saya masukin hasil. Saya kasih inilah biar enak misahnya. Jadi ini hasil, ini bagian metode. Jadi kelihatannya masih berantakan ya. Tapi udah saya pisah-pisahin per halaman gitu ya. Jadi halamannya halaman baru semua. Pendahuluan saya bikin halaman baru aja. Oke, pendahuluan. Sini metode. Oke, halaman baru. Kemudian hasil penelitian ini kecampur masih. Oke, saya pengen bikin narasi tentang modifikasi. Atau saya ambil dari teksnya Ilyasa dulu ya. Lebih gampang gitu kayaknya. Oke. Latar belakang. Ini saya ambil, klik kanan copy, masukin ke sana. Ini jadi kata-katanya nyolong-nyolong aja dulu. Pokoknya bagian latar belakang semua dimasuk-masukin. Terus di sini udah dapet, kemudian pencarian pembelian Android murah. Ini masuknya metode atau bisa hasil? Ini masih metode ya. Nah ini bisa setengah hasil soalnya. Remote via, nah ini jadi harus dipisahin antara metode dengan hasilnya. Ini kayaknya masih metode. Ini masih metode. Otomatisasi hotspot dengan masih metode. Ini kayaknya yang ini metode juga ini semua. Ntar hasilnya yang mana ya? Ini flash masih metode, ini masih setengah metode, setengah hasil. Jadi nanti harus dipisahin antara cara bikinnya sama hasil bikinnya. Karena mereka pengen tahu hasilnya apa. Itu harus dipisahin, bab terpisah nih. Ini kompilasi, ini metode semua kecampur-campur. Ini masih metode nih. Ini metode semua ini. Bentar. Oke. Ini antara metode sama hasil kecampur sih. Tuh. Ini banyaknya metode sih sebenarnya. Hasilnya kurang di highlight. Jadi ini oke buat metode, cuman hasilnya masih kurang. Ya kepaksa saya colong dulu ya buat metodenya. Ini metode semua nih isinya. Metode adalah cara pembuatan, teknik pembuatan. Tapi ini kecampur antara metode dengan hasil penelitiannya kecampur sih. Jadi agak bingung misahinnya sih sebenarnya. Ya udah, ini kepaksa. Nih, sampai sini saya bikin metode semua ya. Cuman ini gambarnya terlalu banyak kalau buat paper jurnal. Kalau buat buku nggak apa-apa. Gambarnya memang perlu banyak kalau buat buku. Cuman paper jurnal gambarnya terlalu banyak. Jadi mungkin gambar-gambarnya harus dibuang-buangin nanti kalau buat paper jurnal. Diganti pakai kata-kata aja sih. Sampai sini kali. Oke, saya copy. Ini masukin ke metode ya. Pendahuluan, metode penelitian, saya masukin ke metode di sini. Oke, terus, nah hasilnya yang kekurangan. Kita kekurangan materi buat hasil sih sebenarnya. Karena ini sebagian besar metode. Hasilnya hampir nggak ada. Oke, kesimpulan ini saya colong aja.
Tapi nanti harus dikembangin lagi dari yang ada yang di situ ya. Wah, itu ada yang sosialis skripsi. Oke, terus, oke, berarti sebagian besar metode. Nah, ini eh, oke, oke, kalau enggak, oke, saya harus ambil dari sebelah situ. Jadi saya akan ngambil semua ini, saya minta supaya diparafrase, supaya cocok untuk bagian metode penelitian. Oke, ini teks ini saya, kalau enggak saya giniin aja lah, ambil semua. Jangan ambil semua, bahaya. Jadi banyak ininya kalau ambil semuanya, jadi terlalu banyak sampahnya. Ini masih bisa metode, oke, sampai titik ini ya. Jadi ini dari titik ini sampai metode yang di atas. Mouse-nya jelek soalnya. Oke. Oke, nih. Oke. Oke. Jadi yang bagian metode yang masih kasar ini saya akan parafrase, minta diparafrase. Parafrase tulisan ini supaya menjadi tulisan yang apa ya? Kritikal dan detail, tajam untuk bagian metode peneliti di paper jurnal. Jadi tulisan itu semua diparafrase supaya jadi untuk bagus untuk jadi bagian metode aja. Nah, ini langsung dia bikin metode atau penelitian. Oke. Di paper jurnal memang kita bentuknya lebih tulisan, gambarnya jarang. Oke. Tapi tadi yang gambar-gambar tadi jangan dibuang dulu. Mungkin dia akan butuh lebih ke arah ininya ya. Udah dibagiin rekonstruksi. Terus bagian keduanya perancangan sama implementasi sistem robotik. Terus pemrograman Arduino dan pengendalian robot. Nah, ini dia bikin 4 tahapan di dalam paper jurnalnya. Oke, saya ambil ini. Ini saya jadiin ini dulu. Oke, paste di sini. Oke. Nah, kalau udah dapet yang itu, ini bisa tapi tadi ada yang bagus gambarnya. Harus saya selamatin dulu tuh. Ntar, ini enggak, ini bisa dibuang-buangin. Orang udah tahu semua saklar segala macam udah tahu. Nah, ini penting. Oke. Ini kan bagian ini ya, merakit robot sesuai rangkaian berikut. Jadi, ini akan saya masukin di sini nih. Nah, ini. Oke. Ini makanya daerah-daerah sini ya. Kayaknya daerah sini deh. Atau saya taruh di atasnya dulu ya. Oke. Nah, kalau kita dapat gambar seperti ini, copy, kayak bisa bilang ke sini sih, paste. Dia nggak mau dipaste di situ. Jadi harus pakai ini dulu. Langsung suka gitu antar Google Doc ya. Nah, dari sini mau dia. Copy baru mau ke sana. Buatkan narasi
menjelaskan gambar di atas. Oke. Aduh, jangan bentuk titik-titik, nggak bagus kalau paper journal, kita nggak bisa pakai titik-titik kayak gini. Jadi saya harus minta oke, buat dalam bentuk paragraf. Oke. Supaya dalam bentuk paragraf dia. Nah, bentuknya harus kayak gini kalau paper journal. Cukup dua paragraf aja sih. Oke, kita masukin sekarang ke sini. Nih. Jadi ini gambar ini penting dan ini kisahnya dari gambar di atas. Oke. Nanti kita bisa nyatuin sih. Oke. Sekarang udah mulai bagus. Sekarang saya perlu bikin narasi lagi. Ini bakal saya delete-deletein semua nih. Tapi nanti harus di ini ya. Harus hati-hati ngedelete-nya, jangan sampai kehilangan. Tapi kalau udah punya dokumen aslinya sih nggak apa-apa sih. Oke. Nah, ini harus dibikin 6. Jadi ini kan ada 6. Ini harus dibuat 6 ini subbab untuk masing-masing dan harus panjang ceritanya sih sebenarnya. Jadi ini saya akan ambil, ini saya buang. Oke, ini akan diambil. Dari sini juga. Ups. Oh, ini masih. Sampai sinilah, nggak apa-apa lah. Oke. Copy. Buat bab tentang hasil penelitian 6 dari tulisan ini. Oke. Berbentuk paragraf gitu ya. Jadi kita harus cukup teliti nulisnya supaya nggak ada yang lepas. Nah, ini langsung kita dapat paragrafnya langsung. Cuman ini nggak ada angka, nggak ada apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya masih belum jadi hasil yang bagus. Kalau tulisan yang bagus, biasanya ada data di situ, ada gambar, ada grafik, apa segala macam. Jadi harus ada angka-angka di situ kalau mau bikin serem yang buat ngevaluasi jurnal. Sementara saya colong dulu, atau saya tulis ulang ya. Saya ini kan tulisan ini, ini saya perintahnya saya tambah untuk paragraf. Tulisan ini, tulisan di bawah ini lengkapi dengan detail biaya, angka, performance, apa ya, informasi penting, novelty, yang signifikan. Oke, angka performance, grafik kalau perlu ya.
Jadi kalau nggak ada yang sifatnya apa ya, kalau cuma kata-kata, biasanya paper jurnalnya nggak bagus soalnya. Jadi paper jurnalnya harus ada detail-detailnya sih. Nah, keluar dia angkanya kan. Nah, keluar detail-detailnya tuh. Nih, 100.000 rupiah. Nah, itu penting itu. Papan kardus 3.000 rupiah. Nah, angkanya dikeluarin sama dia sekarang. Kalau tadi nggak dikeluarin karena kita nggak minta. Kalau sekarang kita jadi minta banget. Nah, ini jadi bagus nih sekarang. Oke. 18 detik. Ini nggak tahu nih angkanya benar apa nggak. Tolong dibaca ulang aja ntar ya. Nah, angka-angka kayak gini penting banget soalnya. Kontrol jarak jauh. Harusnya ada jarak juga sih. Wis, ngeluarin grafik dia. Benchmark itu hasil penelitian. Jadi kalau ada benchmark, jadi itu hasil penelitian juga sih. Kalau saya mungkin jadi 2 paper. Kagok. Jangan dijadiin satu. Karena ini udah bagus. Jadi paper ini udah bagus. Kalau kita masukin AI juga ke dalamnya, itu mendingan paper yang kedua. Jadi 2 paper sekaligus. Nah kalau bisa dua paper, dosen yang lain pada kayak pada serem tuh. Dosen-dosen papernya cuma satu soalnya. Parah dia. Oke. Ini saya buang aja, udah nggak dibutuhin. Bentar. Ini apa tadi yang ini? Ini metode ya. Saya masukin ke hasil sekarang. Hasil penelitian. Oke. Sorry, salah. Stop. Ini udah. Tampil biasanya saya suka giniin sih. Sorry. Iyalah, harus di sebelah sini rupanya. Nah, udahlah, ntar aja lah urusan yang gitu-gituan mah. eh ini sementara udah dapat kayak gini. Oke, ini udah bagus sih. Karena udah ada angka, udah ada apa? Detail-detailnya ya. Flashing ulang, instalasi TWRP, modifikasi sistem, apa segala macam. Cuman di sini harus ada, ini angka ini penting sih. Ini kebetulan angkanya banyaknya rupiah, itu rada nggak enak sih sebenarnya. Kalau kita sebagai orang teknik, angkanya millisecond misalnya. Angka-angka itu lebih penting nih, detik, nah, itu penting tuh. Berapa megabyte gitu. Itu lebih penting sih sebenarnya. Jadi angka-angkanya, angka yang kayak gitu, jangan rupiah, nggak enak. Oke, ini saya buang. Ini nggak penting, ini buang. Oke, nah ini udah kelihatan hasilnya. Dah. Sementara kayak gini dulu. Nah ini saya akan bikin dari sini. Ups. Atau saya ambil semua ya. Klik kanan copy. Saya minta ditulis ulang supaya jadi hasil. Parafrase. Parafrase menjadi hasil penelitian dalam bentuk paragraf dan highlight novelty itu ya. Jadi saya pengennya dalam bentuk paragraf, terus temuan-temuannya yang dipentingin, yang dikeluarin terutama. Oke, ini hasil penelitiannya. Keboron utamanya dikasih tahu apa aja. Ini banyak nih langsung, tulis. Oke. Oke. Ini saya ambil.
Ini buang. Oke, timpa. Nah, ini udah jam 7 nih. Kita terusin di URL satu lagi ya. Soalnya ini takutnya ada dosen yang pakai URL yang ini, jadi nggak enak. Ya, kita tutup dulu. Kita pindah ke URL yang satunya lagi ya. Oke, ini saya leave dulu. Recording in progress. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Share screen. Oke. Mana tadi teh? Ini ya. Ini referensinya kita pindahin. Ini nanti diambil ya. Biasa ini diambil aja buat kamu. Terus dibagusin lagi sampai jadi paper jurnal beneran. Gitu. Ini referensi saya. Wah. Ini masih belum bagus sih sebenarnya. Ya palingnya udah mulai kelihatan bentuknya. Nih. Jadi tujuan akhir dari paper jurnal bukannya ngasih tahu langkah kerja kita. Sebenarnya nggak perlu amat kita kasih tahu langkah kerja kita. Jadi memang langkah-langkah yang kita pakai waktu bikin ini semua harus dicatat. Dokumentasinya harus ada. Biasanya waktu kita masukin paper jurnal itu dokumentasi langkah yang dipakai dilampirin juga. Tapi nggak akan keluar di paper jurnalnya. Jadi itu buat dibaca sama si reviewer paper jurnal. Bahwa oke, ini kita ngerjainnya beneran, langkahnya terdokumentasi, dan orang lain bisa mereplikasi ininya, barang ini, gitu ya. Jadi itu dokumentasi tetap dikerjain sih. Ketergantungan. Oke, sistem. Tapi nanti ini jadi bahasa Inggris ya. Nah, dari sini, ini kan panjang nih kesimpulannya. Nih. Sorry. Kesimpulan. Oke. Dari sini kita bikin abstrak. Saya ambil semuanya aja lah. Males. Oke. Tapi nanti harus dibaca ya. Buat abstrak paper ini dalam satu paragraf. Abstrak itu cuma boleh satu paragraf, 200 kata. Dari tulisan ini. Paste semuanya. Oke. Oh, masih kurang tajam nih abstraknya. Udah lumayan bagus sebetulnya, cuman kalau saya masih kurang, kata-katanya kurang arogan. Jadi kalau nulis paper jurnal kitanya harus agak arogan sih sebenarnya. Buat abstrak satu paragraf 200 kata, fokus pada novelty yang dihasilkan, awali dengan kata-kata, misalnya kami menemukan, ini arogan nih, atau untuk pertama kalinya ditemukan dari tulisan ini. Tulisan.
Oke, fokusnya pada novelty ya. Wah, wah ini keren nih, kan, soalnya parah banget. Oke. Oke, ini oke banget sih sebenarnya. Tapi harusnya di highlight untuk kalau mulai rada low profile abstraknya di highlight untuk ini, untuk apa sih? Untuk pendidikan. Tapi sementara kita agak tidak low profile ya, agak arogan. Nggak apa-apa sih. Ini masuk naikin ke atas, masukin abstrak. Nih, oke. Jadi abstrak nggak boleh ada, cuman boleh ada berbentuk satu paragraf, terus maksimumnya 200 kata rata-rata. Jadi rata-rata 200 kata. Oke, ini udah oke. Nah, sekarang ini masuk ke bagian pendahuluan. Oke, nah nggak apa-apa. Diambil semuanya juga nggak apa-apa ya. Parafrase tulisan ini supaya atau jangan dulu. Jadi atau iya nggak apa-apa ya. Ya, parafrase. Tapi nanti kita 2 kali kerja sih sebenarnya. Frase tulisan ini agar jadi introduction, maksudnya pendahuluan untuk paper jurnal dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi seluruhnya kita ambil dan minta diparafrase supaya jadi bagian introduction aja. Kenapa kita pakai bahasa Inggris? Supaya gampang kita cari ininya nanti, referensinya buat ngelawan. Jadi nanti ini kan pendahuluan versi kita. Ini pendahuluannya versi kita ya. Nah, kita butuh referensi dari orang lain. Orang lain ngerjainnya kayak gimana, kita ngerjainnya kayak gimana. Nah, kalau udah dapat, nanti kita parafrase 2 tulisan itu supaya jadi kita bisa kasih tahu bahwa kita beda sama yang dikerjain sama dia gitu. Nah, ini kelihatan intronya dapat. Oke, kita ambil. Nah, ini kita masukin sini. Oops, sorry. Masukin. Oke. Oke, udah. Ini buang dulu. Nah, sekarang kita perlu ini yang dipakai introduction sih, sebenarnya pendahuluan nggak dipakai. Oke, ini introductionnya saya jadiin judul 1. Oke, nah di sini kita perlu lawan-lawannya. Oke, di sini ini ambil ya, klik kanan copy. Sekarang saya butuh lawan. Nah, ini nggak bisa pakai ChatGPT. Bagian-bagian ini kita betul-betul pakai referensi beneran. Scholar, google.com. Jadi kita nyarinya di Google Scholar. Jadi cara nyari referensinya adalah mana tadi? Ini tulisannya kita ambil. Ini milihnya nggak sembarangan sih sebenarnya. Kalau saya udah kebetulan matanya agak terlatih ya, jadi langsung tahu ini saya butuh referensi. Oke, nah jadi tiap pernyataan sebetulnya harus ada referensinya. Oke, nah di sini saya akan paste di sini buat nyari pernyataan yang paper-paper jurnal yang mirip-mirip. Oke, di sini dia tahun 2024 bagus. Bahasa Inggris kelihatan karena kita pakai bahasa Inggris, dia langsung bahasa Inggris ini. Oke, kita dapat 3 referensi di sini. Kita ambil aja. Nih, kalau kita nulisnya pakai paper jurnal teknik, rata-rata kita makainya Harvard.
Kalau teknik ya, kebanyakan Harvard nih kita pakainya. Jadi saya akan ambil yang ini. Bentar. Kalau nggak Harvard, Vancouver. Tapi bentar harus dicek di jurnalnya sendiri dia pakai format yang mana. Oke, misal dia nggak pakai Harvard, ya udah ambil aja Harvard. Terus saya akan turun ke bawah. Ini referensi 1. Jangan kayak gini. Tempel tambah format, kan beda fontnya. Mana lagi? Oke, ini tutup. Ini Harvard lagi. Tambah format. Terus ini yang ketiga. Master thesis di Portugis ini. Ini nggak terlalu bagus sih sebenarnya kalau master thesis. Ya sebenarnya kita masukin dulu. Jadi referensinya jangan pernah pakai referensi bahasa Indonesia, pakai referensi bahasa Inggris semuanya. Oke. Nah ini udah dapet yang ini. Sekarang kita colong. Caranya nyolong gini nih caranya. Di sini ada ini low cost mobile robot segala macam. Kita klik pendapatnya dia di sini. Di sini ada abstrak nih. Wow. Oke. Oh. Accept all cookies. Oke. Ini ada abstraknya. Kita ambil di sini. Dia makanya ROS tapi yang ini ya. Pakainya ROS dia loh. Bukan pakai yang apa bot tadi. Yang kita makanya bukan itu kan. Omi bot apa kita yang pakai ya? Tar. Woi, Sahrul, izin dulu ya, nggak apa-apa, Rul. Ini kita lagi latihan bikin paper jurnalnya sekalian buat Ilyasa. Jadi jangan sampai kakak kelasnya kalah sama maba ya. Nah, kita makanya open bot. Nah, ini masalah nih, kita bukan open bot nih. Ini masalah nih, omobot, bukan open bot ya. Nggak bisa dipakai ini sebenarnya. Ini beda, nggak bisa. Ini nggak bisa. Paper jurnal yang ini nggak bisa dipakai. Ini kita turunin lagi ke bawah. Paksa nggak bisa dipakai. Oh ya ini udah 12 halaman loh ini. Jadi rada kepanjangan kategorinya sebetulnya. Ini nggak bisa dipakai. Oke. Kita harus sama. Kalau gitu kita ambil ini aja ya. Open botnya aja ya. Jadi open bot aja, nggak usah panjang-panjang lah. Open bot sama Arduino. Android ya. Oke, ini ada 2021, 2025. Ini ada beberapa. Open bot lumayan banyak referensinya. Kita ambil yang 2024 aja ke atas ya. 2025, 2024. Ini ada 2024 ada beberapa ya. Open bot. Oke. Kita dapat beberapa referensi dari sini. Saya akan ngambil satu aja ini. Satu dulu ya. Ini saya ambil yang ini. Ini 2025 referensinya. Oke. Ini dapat. Salah. Harus tempel tanpa format soalnya. Oh, nggak apa-apa. Ya udahlah. Ceritanya agak beda sih. Nah, ini lebih bagusan. Oke. Di sini. Oke. Di sini kalau kita klik biasanya ada ininya, ada abstraknya dia. Jadi kita akan colong abstraknya dia, akan dibandingin antara abstrak dia dengan papernya kita. Nah ini ada abstraknya dia,
Kita akan ambil. Dia udah pakai reinforced learning, jadi pakai AI loh ini. Oke, reinforced learning dan dia makainya, jadi dia pakai AI, kita tanpa AI ya. Oke. Nah, caranya bandingin antara dia dengan kita. Jadi caranya, oke, compare the following paragraph from ini. Bentar. From ini. Oke. Masukin sini. Jadi kita kasih tahu, saya pengen paragraf, oke, F. Paragraf dari paper from the following paper, oke, versus our research. Ini ya. Oke. Nah, our research, sekarang our research-nya gombal banget, kita pakai yang di sini. Copy, semuanya di copy, seluruh teksnya di copy, paste di sini. Jadi kita bandingin antara satu paragraf pendek ini dengan paper kita, bedanya apa. Oke. Dan kita harus ngerjain sampai dapat sekitar 24 referensi sih sebenarnya. Oke. Sorry, mana ini? Ini ya, ini dia. Oke. Oke. Dia bandingin sekarang. Nah, ini dia bandingin langsung. Fokus utamanya dia, fokus kita ini bedanya, outputnya beda, analisisnya kayak gini, kontribusi ilmiahnya yang ini. Bedanya di sini dia bandingin langsung. Ini bedanya kelihatan. Oke. Nah, paper yang ini cocok kalau Ilyasa nanti nulis pakai AI. Jadi AI langsung kita bisa bandingin sama si Gras dan Muhammad ini. Oke. Nah, ini masih panjang. Tingkat inovasinya Gras Muhammad sedang, tingkat inovasinya kita tinggi. Terbatas sebenarnya sangat tinggi di lingkungan terbatas sumber daya. Nah, ini keren ini. Jadi kita tahu kekuatan kita kayak gimana, kekuatan dia seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang buatkan. Harusnya ini dicatat semua ya. Cuman saya males. Buatkan paragraf komparatif antara dari tulisan di atas. Oke. Oke, make it in English. Oke, ini copy. Kita udah dapat satu paragraf di sini. Tinggal di copy aja. Sekarang masukin ke bagian pendahuluan lagi. Aduh, mana dia? Ini dia. Mana sih? Kok hilang? Oh, ini apa nih? Ngaco. Ini nggak Oke. Sini kan.
Naikin ke atas. Ini mah bukan ya? Hilang ya? Hah? Hilang? Bagaimana sih? Mana teks yang baru saya edit tadi? Ini ya? Kayaknya. Mudah-mudahan. Hilang ya? Mudah-mudahan kagak hilang. Ini. Teksnya semua hilang semua. Hah? Hilang ya? Hilang semua? Hilang. Hah? Tulisan kita hilang. Waduh, waduh, waduh. Kerjanya hilang. Sahrul. Ini masalahnya tulisannya hilang. Oh, atau di back dulu ya. Nggak mau hilang Wah, ya biasa hilang ini tulisannya. Kemana hilangnya? Hilang. Wah, hilang. Ya, kerjaan kita dari tadi hilang jadinya. Waduh. Udah lumayan itu. Jadi tinggal gini doang coba. Waduh, 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 waduh. Iya, hilang Gak ada. Lari kemana tuh? Wah, sayang banget hilang. Kalau ini masih ada, nggak hilang. Control Z. Control Z nggak ngepek. Hilang. Balik. Oh, di Control Z tadi ya? Saya Control Z, balik. Oke. Ini gimana caranya biar... ya biasa di copy ke tempat kamu deh. Di copy supaya punya backup. Kalau nggak hilang mah gila loh. Nih ya. Ini saya ambil. Sekarang saya copyin ke sini. Ini saya copyin semua ke sini aja ya. Nih. Nah. Oke. Ini dapat dari satu referensi. Oke. Ini dapat dari satu. Kita harus dapetin dari 24 sih. Oh, dipulihin. Sayangnya udah stres hilang, aduh. Ini kan udah kerjaan lumayan sampai hilang, mas sayang banget. Jadi ini kita harus dapetin 24 referensi minimal. Jadi referensi yang lain yang sering saya pakai, misalnya kayak gini. Oke. Tapi ini sebaiknya udah kalau nyari referensi paling gampang adalah kalau kita pakai ini sih. Pakai bahasa Inggris. Itu sebetulnya. Oke, coba ini TWRP. Kalau butuh referensi tentang TWRP, kita coba cari aja di Scholar. Oke, ada yang ngomongin TWRP juga nggak? Iyalah. Wah, Android. Kagak ada. Parah TWRV ya. Oh, anytime. Jangan. Ini tahun berapa ini? Oh, dari 2021. Jarang banget ya paper yang pakai TWRP. Ini nih paling. Wah, susah lah. TWRP nggak gitu bagus ternyata. Oke, TWRP nggak bagus. Berarti sementara dari sini aja. Open board lagi ya.
open board lagi, open board Android. Oke. Dari 2024 aja ya. Ini udah Muhammad tadi. Yang ini belum ada. Ini kalau kita perhatiin belum ada yang nah ini belum ada yang reference. Nah ini cited by. Yang penting kayak gini nih, cited by. Kalau ada cited by berarti udah banyak yang ngambil referensi. Jadi ini tapi ini lebih ke AI, ini mah bukan ke arah open board-nya yang ini aja nih. Paling ini paling pol. Tapi dia ROS ini loh, ROS. Nggak boleh kita ambil yang ROS aja ya. Tar. Wah, bahasanya bahasa keriting. Jadi cuma dapat 1. Aduh kacau. Jadi jarang banget referensinya ternyata. Open board susah dapatnya. Oke, yang lain coba. Jadi harus satu-satu dicariin satu-satu. Ini kayak gini ya. Satu kalimat saya cariin ininya referensinya gitu. Jadi satu kalimat dicari ada yang ada referensinya nggak gitu. Dan ini harus telaten nyarinya satu-satu sih. Dari tahun 2024 kalau bisa sih. Voice assistant. Bukan. You the one give. Ya udah, ini saya ambil sembarangan aja nih ya. Oke. Ini saya cite dulu. Lihat referensinya. Kita ambil di Harvard. Oke. Saya turun ke bawah lagi. Taruh di referensi di bawah. Referensi tidak harus hanya di ini sih sebenarnya, tidak harus hanya di pendahuluan, bisa kita referensi di bagian-bagian lain, di bagian terutama di metode juga ya. Oke, ini masih nggak bagus nih. Ntar saya samain semua jadi teks normal semua. Oke, udah teks normal lagi. Nah, sekarang kita harus bandingin antara dua makhluk ini. Caranya adalah saya klik di sini dengan cara yang sama juga sih sebetulnya. Tadi masih ada nggak ya? Nah ini harus compare kayak gini juga. Nih, compare the following paragraph. Oke, following paper. Write the paragraph in preparation in paragraph format. Jadi saya pengen hasilnya ditaruh dalam bentuk paragraf juga. Oke. Following text aja ya. Oke. Nah, following papernya itu dari Huang. Copy, masukin sini. Jadi ini apa sih namanya? Si promnya kita bikin standby aja kayak gini. Oke. Terus kita harus ambil ininya di sini. Oke. Tapi ini lagi ngomongin open board nih sebenarnya. Voice ear dia. Open boardnya sebelah mana? Kagak ada di sini mah. Nggak apa-apa lah, kita coba aja.
Overboardnya nggak ada nih sebenarnya. Oke, in English. Paling enak sih harusnya baca kayak tadi ya. Jadi kalau waktu compare dia langsung bandingin, belum dibikin paragraf supaya kita ngerti dulu sih. Dan itu hasilnya harusnya disimpan sih. Sudah itu disimpan baru kita bikin lagi sebetulnya dalam bentuk paragraf. Oke, ini tapi ini sebenarnya nggak ada open board ini. Ini nggak ada open boardnya, ini nggak bisa sih sebenarnya. Coba kita cek aja. Kita rada ngaco aja di sini. Kalau jelek hasilnya kita buang. Oke, ini kita taruh di sini. Explore hidden risk, nggak nyambung ini omongannya, udah nggak nyambung nih, nggak bisa dipakai. Nggak bisa, nggak bisa dipakai. Jadi harus harus yang sama-sama kita sih sebetulnya. Oke, coba kita akan coba nyari ya. Ini nggak tahu bisa berhasil apa enggak. Ini jadi nyari referensi ada. Ini ada pertanyaan dari Voendra. Kalau mau bikin paper bentuknya harus berupa data, bukan berupa data, harus punya data. Kalau bikin paper harus punya data. Ini kebetulan Ilyasa udah punya datanya nih. Nih saya kasih lihat nih. Ini hasil eksperimennya dia nih. Eksperimen buat pakai open board, manfaatkan Android rusak jadi robot radio kontrol. Ini kerjanya Ilyasa. Oke. Nah, dia udah punya data-datanya sih. Komponennya apa, segala macam. Ini data kategorinya sih sebenarnya. Nah, ini desainnya seperti apa, terus cara nyambunginnya kayak gimana. Sebetulnya nanti juga ada source code-nya segala macam. Ini ada source code-nya segala macam. Ini ada source code-nya. Seperti apa. Jadi ini yang namanya data tuh kayak gini sih. Data bisa kayak gini. Kalau kita punya data pengukuran, Ilyasa ada rencana buat masukin AI di belakang robotnya. Nah, itu datanya lebih keren lagi sih kalau udah kayak gitu. Jadi butuhnya data yang seperti ini, bukan data berbentuk file Excel, nggak harus. Bisa data-data kayak gini juga bisa. Dari situ nanti kita banding-bandingin. eh Kalau mau enak sebenarnya harus ngikutnya dari tadi pagi. Tadi pagi lagi. Tadi jam habis maghrib. Saya lupa habis maghrib tuh tadi. Habis buka sih tadi. Udah gitu kelupaan. Udah janji. Jadi data nggak harus berbentuk file Excel, data bisa berbentuk kayak gini aja. Nanti pelan-pelan, kalau tadi langkahnya buat Ilyasa nih langkahnya kayak gini aja. Saya select, ini saya select all nih ya. Ini saya select all, klik kanan copy. Di sininya, di ChatGPT-nya bisa saya bikin gini misalnya. Uh, apa? Evaluasi, salah. Evaluasi novelty atau temuan apa saja yang menarik dari paper ini. Ini papernya, tulisannya Ilyasa langsung ya. Kan kita masih nggak tahu temuan apa aja yang ada di paper itu. Jadi mintain si ChatGPT nyariin temuannya apa saja. Kalau mau gombal bisa di-compare sih sama Grok sama Gemini. Jadi sama Gemini juga sekalian 3 lah. Gemini. Dari situ kita baru gerak. Jadi jangan pernah kalau kita penelitian supaya nggak stres waktu penelitian. Kok nggak mau sih?
Gemini google.com. Oke. Evaluasi novelty apa saja yang bisa kita ambil dari paper ini. Oke, terus di sini juga di Grok juga sama. Novelty apa saja yang bisa kita ambil yang bisa kita ambil dari ini, novelty-nya langsung dikeluarin. Semua sama, nemuinnya mirip-mirip nih. Pertama, Android rusak bisa jadi otak robot, memodifikasi instruksi openboard, otomasi hotspot untuk stabilitas koneksi, komponen murah, terus konfigurasi sederhana. Ini dapat 7 nih, kalau di Grok 8 malahan. Inovasinya apa aja. Jadi yang penting kita harus tahu ini kayaknya inovasinya apa aja. Nah, kalau di sini dapatnya berapa nih? Ini Grok. Gemininya ke delete. Gemininya diulang lagi. Novelty apa saja yang bisa kita dapat dari tulisan ini. Oke. Ini dapat 8. Kalau tadi di sini dapatnya kalau nggak salah cuma 6. Malah 5 nih sekarang. Oke. Ini dapatnya sekian. Nah, jadi nanti waktu kita ngedit filenya itu kita fokus ke novelty. Kita fokusin kerjaan kita supaya mendukung novelty tadi. Jadi waktu nulis paper jurnal, ini sekalian kasih lihat paper jurnalnya. Kita yang pasti ujungnya kesimpulan. Jadi tadi ini kita main di hasil penelitian. Ini udah ke delete sih, yang awalnya udah di delete. Jadi awalnya nggak kayak gini. Tulisannya adalah tulisan yang ini tadi. Ini saya paste di sini tadi. Jadi tahu saya seperti apa. Kemudian saya minta supaya dia kasih lihat hasil penelitiannya dengan angka-angka yang detail dan inovasi apa aja yang menarik di sini. Makanya ada yang di highlight warna hitam tuh yang bagus-bagusnya nih. Terus harga-harganya dikeluarin, terus teknik yang dipakai dikeluarin juga. Nah, terus di sini kalau ada gambar, tabel dan sebagainya jadi menarik. Di sini ada tabelnya juga. Dan ini harganya Rp120.000 misalnya, berdasarkan informasinya dia. Cuma nanti kalau di paper journal kita harus konversiin ke dolar ya. Soalnya pembaca biasanya, kalau apalagi kita masuk paper internasional, biasanya kalau rupiah mereka bingung. Jadi mendingan kasih dolar langsung supaya kebayang bahwa itu murah banget. Kalau Rp120.000 itu sekitar $10 lah kira-kira. Buat orang bule, $10 itu murah banget. Sekedar info aja, sekali makan di Amerika gitu, atau saya baru dari Singapura kemarin. Sekali makan aja $6. Kalau yang murah $3 ya. Tapi yang normal $6. Bayangin, ini kan $10. Harga sekali makan mereka $6. Jadi hampir sama dengan 2 kali makan selesai dapat robot. Nah, ini kan keren banget itu, parah banget itu. Itu. Jadi mereka referensinya saya makan berapa rupiah, angkanya berapa, terus dia akan bandingin sama ini. Itu. Jadi itu yang penting sih. Oke, dari sini waktu nulis hasil penelitian kita juga nulis ini metode. Kebetulan kalau yang dikerjakan sama Elyasa itu dia dokumentasi cara bikin, konsekuensi dokumentasi cara bikin itu masuknya ke metode sama tahapan eksperimen semua. Hasilnya kurang. Jadi harusnya ada kita banyak banyak nulis atau membahas soal hasil juga sih. Jadi Elyasa masih kurang di hasil. Nah, setelah dapetin hasil dengan metode, baru di parafrase lagi jadiin kesimpulan. Waktu bikin kesimpulan ini,
dikasih perintah ke ChatGPT-nya supaya di-highlight ke novelty. Kesimpulannya dapat novelty. Jadi kesimpulannya cukup panjang, tapi dibahas novelty-nya apa aja. Ini ada di bawah 50 milisecond. Kalau rupiah itu nggak terlalu novelty buat orang teknik. Novelty itu biasanya satuannya milisecond, terus misalnya satuannya mega bps, satuannya gitu-gitu deh. Jadi satuannya satuan teknik banget sih biasanya. Dan itu kalau bisa dikeluarin supaya kita papernya nggak hanya berbentuk tulisan biasa gitu. Kalau cuma kata-kata doang biasanya di reject, biasanya ditolak sama reviewer sih. Jadi harus ada angka-angkanya supaya serem reviewernya. Jadi kalau kita perhatiin tadi caranya tekniknya cari novelty-nya dari tulis. Jadi semua catatan kita dicatat aja, nggak usah mikir temuan. Catat aja semuanya, udah gitu pakai ChatGPT buat nanyain atau Grok atau apa tanya. Ini di tulisan ini ada temuan apa aja sih? Nah, setelah dapat temuannya baru kita kerja. Iya. Jadi setelah dapetin hasil sama metode, tulis bawah ini, tulis kesimpulan. Setelah dapat 3 itu, mulai naik ke atas sini, masuk ke abstrak. Jadi caranya, tolong buatkan abstrak satu paragraf 200 kata maksimum. Abstrak rata-rata 200 kata maksimumnya, nggak boleh lebih. Dan harusnya abstrak dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ini abstraknya agak arogan. Kalau kita nulis abstrak harus agak arogan. Ini ada kata-kata gombal banget nih. Untuk pertama kalinya ditemukan metode repurposing perangkat Android rusak total dengan rakyat tidak responsif dengan kerusakan file system menjadi otak sistem robotik berbasis open board secara fungsional dan permanen tanpa ketergantung pada input layar. Which itu. Ini keren ini sebetulnya. Tapi ini agak over janjinya rada over nih kayaknya karena sih ada kerusakan file system ekstrim. Ini tolong dibaca sama Ilyasa lagi, ini bener nggak sih? Kadang-kadang ini halusinasinya si ChatGPT soalnya. Ini agak berbahaya. Kalau layar tidak responsif bener soalnya layarnya emang dicabut. Cuman kerusakan file system ekstrim ngeri. Ini agak berbahaya gitu aja sih. Kalau bener ya keren banget udah. Nah, ini ya kalau kita perhatiin ini udah satu temuan repurposing. Terus ini jadi otak ini satu temuan lagi. Pendekatan ini memanfaatkan modifikasi ini satu temuan lagi. Di sini gitu nih. Jadi kalau kita perhatiin hampir semua kalimat di abstrak itu temuan. Jadi yang penting ini sih. Cuman angkanya cuma 135.000. Oh, ada dua nih, 10.000 rupiah sama itu angkanya rupiah nggak lucu banget sih. Paper jurnal yang angkanya rupiah tuh nggak lucu sih sebenarnya. Angkanya nggak boleh rupiah sih sebenarnya. Tapi ya udah. Nah, udah dari situ kita bisa kembangin intro. Di intro, di sini contohnya ini kita membandingkan nih. Ini ada studi Grass and Muhammad bandingin sama yang kita. Ini perhatiin udah bahasa Inggris nih. Jadi caranya sebenarnya di intronya kita bikin bahasa Inggris dulu. Dari intro yang bahasa Inggris kita mulai cari referensi-referensi yang bisa dipakai buat membandingkan antara intro kita dengan penelitian lain. Jadi caranya cuma gini aja. Misalnya Android modification ini, nah ini segini ya. Copy, saya cari di sini. Salah. Di sini. Jadi kalimat yang kita pakai di intro nggak ada. Coba ini saya buang dulu supaya nemuin. Dapat nggak? Masih nggak dapat. Atau anytime. Masih nggak dapat. Coba. Nggak dapat. Android flashing. Oh, dapat nih. TWRP ya.
Tuh makin dikit nih, kalau udah TWRP tinggal dikit lagi. Berarti TWRP yang bikin kacau, karena dikit banget. Kalau kita pakai di sini, facial anti. Wah, dan ini harus dibaca satu-satu. Bagian ini AI nggak bisa nolong banyak. Jadi waktu kita bandingin antara apa penelitian orang lain dengan penelitian kita, ini manual pakai mata nih. Jadi sebagian besar kerjaan bisa pakai AI. Tapi kalau waktu bandingin, mau nggak mau pakai mata sih. Ya ini bagian ini paling susah sih. Bukan susah sih. Susah banget juga enggak sih. Cuman harus pelan-pelan ini kerja. Ini waktu akan lamanya di sini sih. Buat cari referensi orang lain ngerjain apa. Itu. Kalau flashing adjust, mana? Oke. Reconstruction. Coba. Accept all cookies. Ini kayaknya buku ya. Iya, ini buku ini. Wah, harus chapter kalau mau bandingin, nggak bisa, nggak fair kalau satu buku bandingin mah nggak lucu. Susah. Ya udah harus nyari lagi sih. Jadi gitu sih nyarinya. Aduh, mabok banget aslinya nyari. Ini kayak gini. Ini ada satu kata-kata automated wireless ADB activation via Magic SK sama Automate. Oke, di sini ada nggak di sini? Jadi harus cari referensi. Jadi kenapa kita butuh referensi? Intinya satu pernyataan yang kita buat di paper jurnalnya harus ada referensi pembandingnya itu supaya aman. Ini voice assistant nggak bisa, kita bukan voice assistant. Smart Relays, kayaknya kita bukan Smart Relays deh. Oh, atau gini ya. Activation robot. Testing. Sorry. Nih lagi nyari ini. Forensik, kita bukan forensik, robot biosensing, automatic medical approach, testing. Nyarinya lama ini, bener lama. Jadi ini artinya apa? Yang dikerjain sama Ilyasa itu masih jarang orang yang ngerjain juga. Jadi agak susah dapetnya. Itu keren sih artinya. Jadi ini kan saya udah kesulitan nyari referensi. Artinya apa yang dikerjain emang jarang yang ngerjain sih sebenarnya. Nah ini bagus di satu sisi. Di sisi lain kita jadi kesulitan dapat referensi buat tandingannya. Nggak dapet ini sebetulnya. Susah ini dapetnya. Coba. Open bot robot. Oke, ini ada. Ini udah. Geras sama udah. Ini ada satu lagi yang bisa kita pakai. Terus ini ada lagi. Ini dapat education robot. Nah, ini ada beberapa nih ternyata. Oke. Ada beberapa. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya bukan deh. For teaching kinematics ini boleh juga 8, 7, 8, ini 9. Ada sekitar 10. Udah ini. Jadi keywordnya harus benar sih. Tadi salah keyword, kita open bot aja nggak dapet. Ini buat robot tahun 2024 dapat lumayan banyak. Oke, misalnya yang ini kita ambil. Oke, caranya cite dulu. Kita ambil yang Harvard. Formatnya Harvard. Biasanya kalau teknik makanya Harvard. Sorry. Itu ke bawah. Oke. Ini harus dibenerin juga nanti, urutannya harus dibenerin ya. Paste tanpa format. Oke. Nah, sekarang saya masukin ke sini nih.
Ini promnya, suruh compare. Teksnya saya ambil dari abstraknya. Mana abstraknya dia? Mana tadi? Ini ya. Oke. Jadi colong aja abstraknya, bandingin langsung antara abstrak kita sama abstraknya dia sama. Nah, ini. Oke. Saya ambil seluruh abstraknya, masukin sini, ini di paste. Oke. Cuman saya pengen jangan dibikin paragraf dulu, saya pengen lihat perbandingannya langsung. Oke. Jadi ini compare the following text from the following paper. Ini papernya, ini abstraknya dia versus our paper. Ini papernya kita di bawah ini. Perhatiin paper kita bahasanya bahasa Indonesia sih sebenarnya. Yang abstraknya bahasa Inggris. Oke, saya ambil ininya dibuang dulu lah. Pindahin ke sini lah. Atau itu ya. Oke, saya ambil, copy, paste di ChatGPT. Kalau banding-bandingin, ChatGPT keren sih. Saya lebih suka ChatGPT. Soalnya dia lebih lebih singkat, tajam. Nah, ini perhatiin pakai ini lagi, dia pakai tabel kayak gini. Bandingin antara papernya OpenBOT Fleet sama Your Research. Ini Scalable Cloud, ini kita repurposing, ini kolektifnya kita ini target impact-nya apa, terus scale development-nya apa. Ini langsung dia bandingin, dia tahu ini apa aspek yang dibandingin apa, langsung keluar hasil. Secara teknis gimana? Oke, kita bisa lihat nih bedanya antara paper sana paper sini. Padahal tadi cuma satu paragraf sih sebenarnya. Kita ambil dari abstraknya dia aja. Oke. Terus novel contribution, ini kelihatan bedanya apa. Depend on cloud ini offline, keren berarti. Kalau ini yang sana pakai cloud ya, curang. Ini pakai stem, ini wow, $10. Non-disclose, ini kasih tahu $10. Nih, first known implementation of fully headless PC independent Android robot brain uses trash hardware. Ini keren loh, kalimat yang ini keren banget dipakainya. Gitu. Oke. Nah, ini perbandingan secara umum. Cuman kan kalau kayak gini kita nggak bisa masuk dalam paper jurnal. Jadi supaya jadi bisa masuk paper jurnal, saya harus kasih satu prompt yang ini masukin. Ini dibikin lagi. Write the comparison in paragraph format in English gitu. Jadi saya masukin sekarang ke sini supaya jadi bahasa Inggris. Nih, udah langsung. Ini kita masukin dalam intro sih sebenarnya. Wih, panjang dia. Oke, kita colong aja segini banyak nggak apa-apa. Oke, kita naikin ke atas. Uts, sorry. Ini masukin di atas ini. Jadi kita harus dapetin sampai sekitar 24 paper dan dibandingin semua, dan ini semua nanti harus jadi intro sih. Kita bisa melakukan hal ini, kebetulan saya ngambil dari intro ya. Kita juga bisa ambil dari ini sih, apa sih namanya? Dari metode itu. Ini udah mulai jadi nih. Kayak gini. Nah, tinggal kita buat kita baca lagi, harus dibaca. Yang nggak penting-penting amat, yang terlalu banyak kata-kata kita buang-buangin. Oke. Ini banyak karena OpenBOT ini terlalu pro ke OpenBOT sih. Wah, curang nih, OpenBOT-nya terlalu pro ke OpenBOT. Harus kita mintain. Jadi kita minta supaya nggak pro-pro banget ke OpenBOT. Oke, jadi caranya gini. Write the comparison paragraph format in English. Leaning, supaya lebih leaning itu apa ya? Leaning,
Leaning tuh lebih apa? Kalau pohon kena angin tuh lebih ngarah eh, to apa sih? Our research not open apa sih tadi? Open boat fleet gitu. Jadi bikin kita bisa ngarahin nih waktu dia nulis arahnya kemana. Tuh, ini kalau ini lebih ke kita nih tulisannya. Lebih pro ke kita. Nah, ini ke kita nih. Oh, udah, ambil yang ini lebih bagus. Jadi gitu sih cara nulisnya, curang sih sebenarnya, tapi apa boleh buat. Ini kita buang yang open boat yang aslinya yang tadi. Karena terlalu pro-nya ke open boat, kita bilangin jangan pro ke sana, pro-nya ke kita dong, gitu kan kita yang menulis paper journal gitu. Udah dapat 2 nih ya. Udah kerjain aja semua sampai dapat 24 referensi. Jadi harus dapat 20. Nah, mungkin juga kita perlu ngerjain buat yang ini juga sih. Di sini juga harus. Tapi ini masih dalam bahasa Indonesia ya. Saya akan rubah ini jadi bahasa Inggris caranya. Ini copy aja ya. Para phrase to English. Itu aja. Jadi sekarang udah, wah ini mah jangan-jangan ini masih ada titik-titik-titiknya, titik satu, titik satu, titik satu. Paraphrase in paragraph format gitu ya. Gak usah pakai titik-titik sih sebenarnya. Oops. Oke, new ini bisa nggak? Oke. Nah ini hilang, titik-titiknya hilang semua. Nah ini lebih bagus nih. Oke. Nah ini kalau ada download from GitHub, kalau perlu kita bisa kasih apa sih catatan kaki di bawahnya URL-nya apa. Jadi kalau ada kayak gini-gini ya, from GitHub kasih tahu URL-nya apa. Nah ini keren nih sebetulnya. Tapi nanti siapa namanya? Ilyasa perlu cek lagi nih statementnya bener nggak. Kadang-kadang kalimat yang dibikin sama ChatGPT ini agak berbahaya kadang-kadang karena terlalu over promise, janjinya ketinggian itu bahaya. Ini saya buangin, saya ganti sekarang pakai bahasa Inggris. Oke, paste. Oke, cuman tadi ada gambar yang bagus yang saya delete nggak sengaja lupa. Mana tadi gambarnya teh? Di atas ya, kalau nggak salah ya. Ini dia, copy, masuk sini. Oke, kalau sinilah gambarnya. Oke, nah sekarang kita udah dalam bahasa Inggris yang ininya. Ini buang, gabut. Oke, ini buang. Oke, coba repurposing. Ini saya ambil satu paragraf ini ya, repurposing ini. Saya cari di Google Scholar. Which mana dia Google Scholar?
Nanti caranya gitu lagi sih, bandingin, terus dipaste aja. Nanti kita minta diparafrase aja. Surplus dia. Ini yang dipakai surplus Android phone in India. Oke. Repurposing e-waste as tiny data center. Nah, ini kita dapat beberapa ini ya. Kita dapat beberapa referensi yang kalau ini kan kebetulan ini buat data center. Yang ini buat digital health, smart infrastructure. Mungkin ini lebih dekat sih. Oke. Ini bisa kita ambil. Jadi caranya gitu aja. Tapi harus harus satu-satu kita. Wah, 2024 lagi keren banget. Oke. Saya akan turun ke bawah di sini. Untuk referensinya, selain paper, kalau dari sumber lain, misalnya artikel bahasa Inggris, bisa nggak? Boleh. Selain paper jurnal ya. Artikel juga boleh. Cuman prioritasnya rendah kalau bisa. Jadi kalau kita mau nembusnya jurnal, sebaiknya referensinya sebanyak mungkin jurnal. URL kayak gitu si reviewer nggak terlalu suka gitu ya. Biasanya kalau kita terlalu banyak URL-nya di delete, papernya kita suka ditolak. Ini URL-nya nggak referensinya nggak sahih lah, dia bilang kayak gitu. Jadi sebaiknya paper jurnal lagi gitu, semaksimal mungkin lah ya. Oke, saya akan ambil contoh satu lagi yang ini, copy. Mana ini teh? Sini. Tempel tanpa format. Oke, itu udah dapat. Sekarang kita akan bandingkan lagi. Mana tadi? Nah, ini. Jadi caranya gombal sih sebenarnya cara bikin paper journal sekarang. Ini cara bikinnya saya ngembangin sendiri ya, jangan khawatir, ini caranya Ono nulis. Dosen-dosen lain belum sampai sini caranya soalnya. Soalnya mereka terlalu jujur. Kalau saya kan rada kurang ajar orangnya. Oke. Nah, sekarang kita perlu ambil ininya dia, abstraknya. Nah, ini dapat abstraknya kan, which accept. Oke. Ini ambil abstraknya. Copy. Oh, ini contoh abstrak yang jelek ini ya. Ini ada referensi dia naruh. Ini nggak bagus sih. Jadi abstrak nggak boleh ada referensi dalam abstrak sebetulnya. Oke. Di abstrak tidak ada referensi. Ini bego nih yang nulis. Udah gitu tembus lagi. Wah, parah banget. Ya apa boleh buat lah. Oke. Masuk sini. Saya paste di sini. Oke. Jadi kita compare the following text from the following paper. Ini teksnya versus our research. Oke, ambil, bandingin lagi. Jadi caranya gitu, sampai dapat sekitar 24 referensi. Ini baru berapa? 3 referensi ini. Ini dapat nih. Kita bisa tahu langsung bedanya antara papernya sana sama paper kita apa, pendekatannya apa. Oh, dia makro strategis, kita mikro teknis, aplikatif. Riset Anda lebih radikal. Ini keren ini, lebih radikal secara umum tidak dianggap reusable. Ini radikal kita. Terus ini Safwan multi domain, proof of concept. Jadi ini waktu baca kayak gini kita tahu kekuatan kita ada di mana. Dan ini kita udah langsung membandingkan dengan paper internasional ya. Makanya saya bahasa Inggris supaya kita bisa langsung compare sama internasional langsung. Riset Anda menemukan novel yang extremely low cost yang belum disentuh oleh Safwan. Nah, itu dapat langsung. Penelitian Anda sangat grassroots, berdaya guna langsung, komunikasi komunitas pendidikan lokal. Langsung dapat macam-macam. Udah dapat kayak gini, sekarang saya bilang tolong bikin ininya kan. Write the conversation in paragraph in English. Leaning towards our research. Supaya nggak berpihak ke sebelah sana. Tolong berpihaknya ke kita gitu.
Jadi caranya gitu gombal sih sebenarnya, tapi apa boleh buat, emang harus kayak gitu caranya. Oke, write the comparison in paragraph format and leaning towards our research. Oke, nanti kita waktu nulis paper jurnal kita harus ngelihat juga bagaimana caranya ngereferen. Jadi masing-masing jurnal punya cara ngereferensinya suka lain-lain sih. Ada yang pakai cara sosial, ada yang IEEE. Kalau IEEE dia referensinya pasti pakai apa, kurung kotak. Nah, ini dapat, ambil copy, saya masukin di sini. Mana papernya kita ini ya? Ini papernya kita ya. Taruh di intro. Kita udah dapat 3 paper nih langsung. 3 referensi udah. Kerjain terus sampai. Nah, misalnya dari 3 ini kan udah terlalu panjang buat ini udah 13 halaman ya. Ini udah kepanjangan buat paper jurnal, karena paper jurnal pengennya cuma sekitar 6-7 halaman doang sih. Jadi kalau kita dapat nanti kita minta lagi, tolong di paraphrase supaya lebih padat. Tapi jangan ada informasi yang hilang. Jadi misalnya ini kita mau padetin. Caranya gini aja caranya. Ini diambil. Klik kanan copy. Kita tulis sini. Oke. Paraphrase supaya lebih singkat atau lebih padat aja ya. Padat. Jangan ada informasi yang hilang. Itu penting. Jadi kita harus ngasih tahu, saya nggak mau ada informasi yang hilang, tapi padat. Oke. Untuk introduction paper jurnal paraphrase tulisan ini dalam bahasa Inggris itu ya. Nah, sekarang saya paste tulisannya deh. Concise, polish, paragrafnya. Nah, ini langsung dibikin pendek sama dia. Jadi bikin paper nggak bisa cuma 1-2 promnya banyak, jangan khawatir. Nah, ini ada Gras Muhammad dimasukin, terus ada Muller dimasukin, ada Safan dimasukin, tapi tinggal udah jadi pendek ya, tinggal 1-2 paragraf aja. Nah, ini udah masuk. Nanti kita butuh saya 24. Jadi lumayan sih. Ini saya buang aja ya. Paste di sini. Ini aja masih ada berapa nih? Masih 12. Masih banyak sih. Jadi nanti kerjaan kita nanti meres tulisannya supaya makin lama makin pendek, kira-kira gitu. Oke, ini Ilyasa, silahkan di copy, diambil, diterusin prosesnya supaya lebih bagus. Jadi paper jurnal dalam bahasa Inggris, nanti masukin ke jurnal. Voentra juga kira-kira kayak gini buat Voentra juga. Tapi Voentra lagi nyelesain buku sih. Mudah-mudahan udah beres. Kalau udah beres, kasih tahu saya ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyain? Udah jam 8. Buku udah jadi. Ya udah, ntar komunikasi pakai email ya. Oke. Biar bisa disubmit terus bisa dipakai buat nilai semuanya. Itu. Yang lain ada pertanyaan lagi, nilai besok lah, mudah-mudahan bisa sempat saya email dah. Mudah-mudahan semua pada ngerjain ujian dengan baik ya. Voentra sih dia curang, dia nulis buku soalnya. Jadi ujiannya nggak perlu dikerjain. Oke, yang lain aman? Aman ya? Oke, kalau ada apa-apa silakan email saya. Saya lagi mikir jam 6 sampai jam 8 aja sih kuliahnya. 6. Mudah-mudahan saya ingat terus jam 6 soalnya itu waktunya buka puasa, kadang-kadang kebablas buka puasa. Gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Waalaikumsalam. Sama-sama. Thank you, Prof. Oke.